Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Siapkan panggung dan terima penantang. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah Xiao Li, Xiao Yan akhirnya bisa kembali ke akademi dalam dengan hati yang tenang dan mempersiapkan kompetisi besar peringkat kuat yang akan tiba di akademi dalam. Namun, dia juga bertemu dengan Xiao Yu, Xiao Mei, dan Xiao Ning sebelum dia pergi. Sekarang klan Xiao telah menderita kerugian yang sangat besar dengan jumlah anggota klan yang tidak diketahui jumlahnya telah meninggal di tangan Mystic Cloud Sect dan Hall of Souls. Xiao yang jauh lebih lembut jika dibandingkan dengan sebelumnya ketika berhadapan dengan ketiga kerabat yang memiliki hubungan darah dengannya. Mengingat karakternya, dia tentu tidak akan peduli dengan beberapa dendam sejak mereka masih muda. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka milik satu klan. Bahkan, kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun ini akan dimulai lagi setelah setengah tahun berikutnya. Kali ini, tidak sulit bagi Xiao Yu untuk masuk mengingat kekuatannya. Itu sedikit lebih berisiko bagi Xiao Mei dan Xiao Ning. Namun, risiko semacam ini tentu saja tidak terlalu menjadi masalah di depan Xiao Yan yang merupakan alkemis tingkat 5. Selama Yao Lao memurnikan beberapa pil obat dengan efek misterius dan unik, Xiao Yan juga memperoleh cukup banyak formula obat. Pil obat ini mungkin tidak bisa membiarkan Xiao Ning atau Xiao Mei mengambil tempat juara sekaligus, tapi seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk masuk 50 besar selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk. Xiao Yan juga menjadi sangat nyaman setelah mengatur semua hal yang merepotkan ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka bertiga sebelum sekali lagi menaiki Griffin dengan Sun Er dan sisanya untuk bergegas kembali ke akademi dalam. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas kembali ke akademi dalam, ada kurang dari 25 hari sampai kompetisi besar, peringkat kuat, akademi dalam. Saat kompetisi akbar semakin dekat, topik percakapan seluruh akademi dalam pada dasarnya telah beralih ke kompetisi ini yang disebut kompetisi paling intens dan penuh energi dan hanya untuk para ahli di peringkat kuat. Orang-orang yang mampu masuk ke dalam 50 besar, peringkat kuat, pada dasarnya adalah orang-orang teratas di akademi dalam. Perkelahian di antara mereka secara alami memiliki daya tarik yang besar di mata banyak orang. Jadi, meskipun hanya siswa dengan nama pada peringkat kuat yang memenuhi syarat untuk menjadi pesaing dari kompetisi besar semacam ini, hal ini tidak menghalangi fokus dan antisipasi yang dimiliki siswa akademi dalam untuk itu. Saat semua orang mulai menyebarkan berita satu sama lain dengan cara yang hampir gila ini, atmosfer seluruh bagian dalam akademi naik ke tingkat yang lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, selama seseorang berhasil memasuki 10 besar, seseorang akan berhasil menjadi calon penatua potensial dari akademi dalam. Status khusus semacam ini pada dasarnya memungkinkan seseorang untuk berjalan tanpa hambatan tanpa rasa takut di antara siswa akademi dalam ini. Para sesepuh dan para siswa adalah dua identitas yang sangat berbeda. Tak terhitung banyaknya orang telah berjuang sampai kepala mereka patah saat ingin mengambil langkah itu. Namun, kriteria yang keras itu menyebabkan kebanyakan orang menarik diri secara diam-diam. Tentu saja, alasan posisi seorang penatua akademi dalam begitu didambakan secara alami bukanlah karena seseorang dapat bertindak dengan penuh kemenangan di antara para siswa. Alasan paling penting adalah bahwa hanya seorang tetua yang memiliki kualifikasi untuk memasuki level terendah dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Manfaat dari Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar mampu meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang, adalah sesuatu yang telah dialami oleh orang-orang di akademi dalam. Oleh karena itu, banyak orang secara alami mendambakan kualifikasi untuk memasuki beberapa level terakhir dari menara yang tidak boleh dimasuki oleh siswa. Kemungkinan seseorang bisa menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memasuki kelas Do Huang jika seseorang berlatih di sana.
Tentu saja, ini adalah jika seseorang juga memiliki bakat seperti itu, bagaimanapun juga, mencoba untuk maju ke kelas Du Huang jelas bukan hal yang mudah bahkan jika seseorang mendapat bantuan dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Oleh karena itu, selama itu adalah seseorang yang memiliki beberapa kemampuan, dia akan memiliki hasrat yang membara untuk peringkat 10 besar dari peringkat kuat. Posisi itu dan perlakuan khusus itu cukup untuk memungkinkan seseorang menjadi orang yang kuat sepenuhnya. Selain itu, karena masalah kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, peringkat kuat, akademi dalam saat ini telah turun ke gelombang liar yang menantang satu sama lain. Orang-orang kuat yang biasanya mengubur kepala mereka dan berlatih dengan getir telah meledak dan berubah menjadi kesuksesan dalam semalam pada saat ini. Dalam waktu singkat, akademi dalam menjadi bergolak. Suasana panas yang membara telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama gelombang menantang yang hampir liar ini, gelombang demi gelombang kuda hitam, yang mengejutkan orang-orang, melonjak tanpa henti. Kemunculan kuda hitam yang melonjak ini secara alami dan pasti menyebabkan persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan nama di peringkat kuat. Selama beberapa hari yang singkat ini, dengan pengecualian dari 20 teratas di peringkat kuat yang tidak memiliki banyak pergerakan, ada orang di antara 30 posisi terakhir yang dengan paksa ditarik ke bawah oleh orang-orang yang biasanya tidak menonjolkan diri setiap hari, menarik seru yang tak terhitung jumlahnya. Dalam gelombang liar semacam ini, Xiao Yan, yang merupakan peringkat ke-34 di peringkat kuat, jelas tidak dapat menjauh darinya. Selain itu, mungkin itu karena dia telah mengonsumsi pil obat selama kemenangannya melawan Bai Sheng, tetapi surat tantangan yang dia terima pada dasarnya beberapa kali lebih banyak daripada ahli lain di peringkat kuat. Jelas, orang-orang ini semua berpikir untuk menginjak kepala Xiao Yan dan merebut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Menghadapi kawanan tantangan yang tak henti-hentinya ini, Xiao Yan pasti akan menemukan alasan untuk bersembunyi mengingat karakternya yang agak malas di masa lalu. Kali ini, bagaimanapun, mungkin itu karena perubahan yang terjadi pada klannya tetapi Xiao Yan, yang menjadi sedikit lebih dingin, tiba-tiba tidak menolak tantangan apapun. Sebaliknya, dia telah mengejutkan semua orang dengan membangun panggung bertarungnya sendiri di pintu masuk, Panes Gate. Setiap hari, dia akan memilih 5 orang dari surat tantangan itu dan menghadapi masing-masing dari mereka secara langsung dalam pertarungan. Tindakan Xiao Yan pada saat yang sangat penting ini secara alami memicu keributan di seluruh Akademi Batin. Dalam sekejap, pintu masuk ke Panes Gate pada dasarnya diblokir sampai tidak ada yang bisa melewatinya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara terbuka menerima tantangan setelah mengalahkan Bai Sheng dan mendapatkan peringkat ke-34 di peringkat kuat. Secara alami, ada banyak sekali orang yang mengerumuni untuk melihat apakah dia bisa mempertahankan kekuatan yang mirip dengan yang terakhir kali. Tentu saja, secara alami ada beberapa orang dengan niat buruk yang berharap dan mengutuk Xiao Yan akan benar-benar dikalahkan di depan banyak orang di panggung pertempuran. Sayangnya, mereka yang membawa antisipasi tertentu bahwa kuda hitam Xiao Yan ini akan dikalahkan dengan cara ini tidak akan mewujudkan impian mereka. Hasil pertempuran terakhir mengejutkan penonton di sekitarnya sampai mereka benar-benar diam. Tahap pertempuran dilakukan selama total 3 hari. Ada 5 penantang di hari pertama. 4 dari mereka adalah 2 bintang Doulings dan 1 bintang 3 Douling. Mereka berlima dikalahkan. Ada 5 penantang di hari kedua. 3 dari mereka adalah bintang 3 Doulings dan 2 lainnya adalah bintang 4 Doulings. Mereka berlima dikalahkan. Ada 5 penantang di hari ketiga. Salah satunya adalah bintang 4 Douling, 3 diantaranya adalah bintang 5 Doulings dan 1 lagi adalah bintang 6 Douling. Pertarungan berlanjut dari pagi hingga malam. Kelimanya dikalahkan. Selain itu, bintang 6 terkuat terakhir Douling berakhir dengan cedera serius.
Xiao Yan tidak kalah bahkan satu pun dari pertarungan dalam 15 pertandingan selama 3 hari. Dia duduk ketat di peringkat ke-34 ini di peringkat kuat di depan semua orang. Peringkatnya bahkan naik sedikit. Ini karena 6 bintang terakhir Dou-Ling berada di peringkat ke-31. Hasil pertarungan dengan kemenangan total mengejutkan penonton di sekitarnya yang penasaran sampai mereka tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa sedikit pun. Saat tubuh bintang 6 Dou-Ling menabrak tanah di luar arena, hanya sorakan liar seperti guntur dari anggota Panes Gate yang bertahan lama di langit malam. Saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam yang pakaiannya tampak berantakan dan compang-camping setelah bertarung sepanjang hari, beberapa orang yang awalnya mengeluarkan surat tantangan mulai mengalihkan pandangan mereka dengan agak bersalah di bawah tatapan mata hitam gelap itu. Itu sedingin malam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gaya bertarung Xiao Yan ketika dia bertarung dengan orang lain selama 3 hari ini tidak diragukan lagi jauh lebih ganas dibandingkan ketika dia bertarung dengan Bai Sheng saat itu. Selain itu, karena 5 pertempuran intensitas tinggi setiap hari, tidak hanya gaya menyerang Xiao Yan dengan cepat menjadi terampil dan tajam di bawah mata semua orang, tetapi auranya juga menjadi semakin kuat. Hanya pada saat inilah beberapa dari mereka yang memiliki pikiran lebih tajam tiba-tiba mengerti. Tindakan Xiao Yan ini bukan hanya karena dia ingin mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya. Sebagian besar dari itu mungkin niat untuk meminjam kekuatan orang lain untuk mengasah dirinya sendiri. Dari situasi saat ini, tampaknya tindakannya ini telah mendapatkan kesuksesan besar. Di bawah hasil ganas memenangkan semua 15 pertandingan, tidak hanya tidak ada lagi orang yang memberikan tantangan kepadanya, berpikir bahwa Xiao Yan adalah seorang yang lembut di antara 30 terakhir, peringkat kuat, tetapi kekuatan Xiao Yan juga telah meningkat cukup banyak. Beberapa orang bermata tajam bahkan curiga bahwa kekuatan Xiao Yan tampaknya telah secara bertahap memasuki level bintang 2 Dou-Ling. 30 ahli teratas dari peringkat kuat mungkin telah mendengar sedikit tentang tindakan Xiao Yan dalam membangun panggung pertempuran dan menerima tantangan. Tetapi ketika kompetisi besar semakin dekat, orang-orang ini, yang terburu-buru untuk waktu, pada dasarnya menjalani masa sulit. Berlatih sepanjang waktu. Oleh karena itu, selain bintang 6 Dou-Ling itu, tidak ada lawan lain yang sulit dihadapi yang datang untuk merobek panggung Xiao Yan. Oleh karena itu, setelah berakhirnya pertempuran ke-15, Xiao Yan, yang telah memperoleh 15 kemenangan berturut-turut, tidak lagi berada di panggung pertempuran. Tatapan dinginnya menyapu sekelilingnya. Tidak ada yang berani menerima tatapannya kemanapun itu lewat. Segera, Xiao Yan berbalik dan pergi. Langit baru saja menjadi cerah pada pagi hari keempat ketika hasil pertempuran sengit dari 15 kemenangan berturut-turut Xiao Yan dibawa oleh berbagai rumor yang berbeda. Mereka menyebar ke seluruh akademi batin seperti angin. Dalam sekejap, nama Xiao Yan sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi. Panes Gate, seperti perahu yang naik dengan pasang naik Xiao Yan. Reputasi faksi ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda samar-samar mengejar faksi teratas yang telah ditetapkan oleh Lin Xiuya dan para ahli lainnya di puncak peringkat kuat. Namun, sama seperti Xiao Yan yang sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi dalam, dia, sebagai karakter utama, sekali lagi menghilang dengan aneh. Ini menyebabkan mereka yang ingin memberi penghormatan kepada alkemis top dari akademi dalam ini dan orang yang menempati peringkat ke-31 di peringkat kuat kembali dengan kekecewaan. Tentu saja, sulit untuk merahasiakan gerakan apapun. Hal ini terutama terjadi di akademi dalam yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Oleh karena itu, tidak lama setelah beberapa orang tidak yakin kemana Xiao Yan pergi, berita tiba-tiba mulai menyebar. Aku mendengar bahwa Xiao Yan tampaknya telah pergi ke tingkat ke-6 dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk melakukan retret dan berlatih. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.